Shalom Impact Generation. Shalom. Saya percaya kalian masih antusias, amin. Amin. Haleluya, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, ini kami Tuhan, kami datang ke dalam hadirat-Mu ya Bapa. Kami ingin memuji nama-Mu ya Tuhan. Hadir ya Bapa di tengah-tengah kami ya Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu yang bekerja bagi setiap kami ya Bapa. Walaupun kami ya Tuhan tidak dapat berkumpul di rumah-Mu ya Bapa yang baik. Ini doa kami ya Tuhan yang siap untuk menyembah Tuhan. Mari sama-sama katakan amin. Haleluya Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau Bapa yang baik ya Tuhan. Engkau Bapa yang luar biasa. Haleluya. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau
raja di atas segala raja, amin. Amin. Tidak ada siapapun yang dapat melawannya, amin. Woo. Kita bersiap meloncat bagi Tuhan kita. Katakan bersyukurlah. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian bagi Dia, karena Dia Raja, oh Dia yang perkasa. Tuhanku, Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku, yang beri hidup. Kau yang jaya, Yesus semesta sujud. Marilah bagi Tuhan kita. Akulah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Jujur kasih anugerahmu, kekal teguhan mulia. Masyurlah perbuatanmu, Kau penyelamat, kasihmu tiada tara, bertata Kau Tuhan Rajaku. Haleluya. Bersyukurlah. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian bagi Dia, karena Dia Raja, oh Dia yang benar, amin. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku, yang beri hidup. Kau yang percaya, seluruh semesta sujud menyembah. Akulah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Jujur kasihan, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidup. Kasihmu tiada bertata Kau Tuhan Rajaku. Haleluya. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Karena Dia Tuhan yang perkasa di dunia ini, amin. Sama-sama angkat kedua tangan kita. Percaya, seluruh semesta sujud menyembah. Kau yang percaya, semesta sujud. Sama-sama kita loncat bagi Tuhan kita. Akulah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Jujur kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidup. Kasihmu tiada tara, bertata Kau Tuhan Rajaku. Haleluya. Sorakan yeay. Setiap kita masih semangat memuji Tuhan, amin. Sama-sama kita katakan, through you I can do anything, I can do all things, just as you give me strength. Nothing is
kita sudah siap untuk memuji nama Tuhan, amin. Amin. Dan sekarang kita ingin mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita datang menyembah Tuhan. Datang lagi di dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Kau Bapa yang baik ya Tuhan. Kau Bapa yang luar biasa ya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Bapa. Aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadiratmu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiranmu. Mari sama-sama katakan.
Shalom sahabat-sahabat muda, apa kabarmu? Saya berdoa biarlah hari-hari ini dimanapun kalian berada, kalian tetap menikmati kebaikan Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, hari ini saya ingin coba sharingkan satu firman Tuhan untuk kita bersama-sama belajar ya, bagaimana kita bisa menikmati janji Tuhan lebih lagi dalam kehidupan kita lewat doa. Mari sama-sama anak-anak muda siapkan Alkitabmu, firman Tuhan. Kita akan sebentar belajar satu firman Tuhan di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-20 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Doa mohon kemenangan bagi raja. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud, kiranya Tuhan menjawab engkau pada waktu kesesakan. Kiranya nama Allah Yakub membentengi engkau. Kiranya dikirimkannya bantuan kepadamu dari tempat kudus, dan disokongnya engkau dari Sion. Kiranya diingatnya segala korban persembahanmu, dan disukainya korban bakaranmu. Kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki, dan dijadikannya berhasil apa yang kau rancangkan. Kami mau bersorak-sorai tentang kemenanganmu, dan mengangkat panji-panji demi nama Allah kita. Kiranya Tuhan memenuhi segala permintaanmu. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya, dan menjawabnya dari sorganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Orang ini memegahkan kereta dan orang itu memegahkan kuda, tetapi kita bermegah dalam nama Tuhan Allah kita. Mereka rebah dan jatuh, tetapi kita bangun berdiri dan tetap tegak. Ya Tuhan, berikanlah kemenangan kepada raja. Jawablah kiranya kami pada waktu kami berseru. Nah, sahabat-sahabat muda yang dikasihi Tuhan Yesus, saya ingin berbicara buat semua kita tentang bagaimana kehidupan seseorang yang berdoa kepada Tuhan. Seperti apa keadaan orang yang berdoa itu, dan apa dampaknya ketika orang itu mulai mengambil sebuah keputusan dalam kehidupannya untuk dia mulai berdoa dan dia mulai mencari Tuhan. Nah, di dalam Mazmur pasal 20 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10 ini ada beberapa poin yang saya ingin garis bawahi dan saya ingin sampaikan buat semua sahabat-sahabat muda. Doa saya biarlah apa yang saya sampaikan dapat memberkati sahabat-sahabat muda dimanapun kalian berada. Nah, kalau kita lihat di dalam ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6, ini adalah isi daripada seruan seseorang yang berdoa kepada Tuhan. Saya percaya begitu banyak seruan kita yang hari-hari ini yang akan terus mungkin kita naikkan kepada Tuhan. Apapun seruanmu, apapun harapanmu, percayalah Tuhan hadir dalam hidupmu. Ketika engkau mengambil sebuah keputusan untuk berdoa kepada Tuhan dan menaikkan seruanmu kepada Tuhan, saya percaya Tuhan akan mendengar semua seruanmu. Nah, poin yang pertama yang saya ingin bagikan adalah di dalam Mazmur pasal yang ke-20 ayat yang ke-7. Dikatakan demikian, sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari sorganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Nah, garis bawahi sahabat-sahabat muda kata kemenangan yang gilang gemilang. Nah, orang yang berdoa, saya percaya orang itu adalah orang yang sangat suka tinggal di dalam hadirat Tuhan. Ketika seseorang mulai berdoa, dia ada di dalam hadiratnya Tuhan, dan pada saat dia mulai berdoa di situ, Tuhan akan mengurapi orang itu, dan Tuhan akan memberikan Roh Kudus dalam kehidupan orang itu, sehingga apa yang akan terjadi, sehingga ketika orang mulai berdoa, maka Roh Kudus bekerja dan dia memberikan kemenangan dalam kehidupan orang itu. Bahkan dikatakan orang itu akan dibawa Tuhan semakin naik dan bukan menjadi semakin turun. Nah, saya percaya sahabat-sahabat muda, ketika kalian mengambil sebuah keputusan untuk mulai berdoa kepada Tuhan, membawa seruanmu kepada Tuhan, saya percaya yang pertama Tuhan akan buat yang namanya kemenangan atas kehidupanmu. Tuhan akan bawa engkau semakin hari semakin naik dan tidak akan pernah turun. Artinya apa? Engkau tidak akan pernah mengalami yang namanya kejatuhan. Engkau akan lihat bagaimana tangan Tuhan akan terus menyertaimu. Mungkin di depanmu hari-hari ini sedang begitu banyak mungkin musuh-musuh, mungkin tantangan, mungkin masalah. Saya tidak tahu seperti apa
keadaan engkau hari-hari ini. Tapi saya percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang sanggup memberikan kemenangan. Bahkan dikatakan kemenangan yang gilang gemilang. Engkau tidak akan pernah dikecewakan, anak-anak sahabat-sahabat muda. Engkau akan lihat bagaimana kemenangan itu betul-betul terjadi dan nyata atas kehidupanmu. Nah, ini poin yang pertama. Nah, poin yang kedua, di dalam Mazmur pasal yang ke-20 ayat yang ke-8 dikatakan demikian. Orang ini memegahkan kereta dan orang itu memegahkan kuda, tetapi kita bermegah dalam nama Tuhan Allah kita. Nah, yang poin yang kedua, garis bawahi kalimat orang ini memegahkan kereta dan orang itu memegahkan kuda. Nah, orang yang berdoa saya percaya digambarkan sebagai orang yang mengandalkan Tuhan. Nah, sewaktu seseorang mulai mengandalkan Tuhan, sewaktu seseorang mulai melibatkan Tuhan, maka sesungguhnya orang itu menyadari betul bahwa ia tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Dan ia juga tahu bahwa hanya Tuhan yang bisa melakukan segala sesuatu dalam kehidupannya. Dan ia tahu bahwa bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Nah, apa sih yang akan kita dapatkan, sahabat-sahabat muda, ketika kita mulai berdoa, ketika kita mulai mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita? Alkitab katakan di dalam Yeremia pasal 17 ayat yang ke-7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ayat 8, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti, garis bawahi kalimat ini, yang tidak berhenti menghasilkan buah. Nah, kalau yang pertama yang Tuhan akan buat dalam kehidupan seseorang yang berdoa adalah dia akan memberikan kemenangan. Nah, poin yang kedua, ketika seseorang mulai berdoa, seseorang mulai mengandalkan Tuhan, maka Tuhan akan memberikan yang namanya keberhasilan dalam kehidupan orang itu. Katakan amin, sahabat-sahabat muda. Seberapa banyak kalian sahabat-sahabat muda ingin melihat bagaimana di depan kalian, apa yang kalian lakukan, kalian lihat bagaimana Tuhan buat semuanya itu mulus, ya, semuanya itu berhasil. Saya percaya itu semua menjadi kerinduan kalian. Nah, keberhasilan hanya bisa kita dapatkan, sahabat-sahabat muda, ketika kita mulai berdoa dan kita mulai andalkan Tuhan. Oleh sebab itu, sahabat-sahabat muda, dimanapun engkau berada, doa saya adalah tetap andalkan Tuhan. Amin. Andalkan Tuhan, andalkan Tuhan. Saya percaya Tuhan pasti buat hidupmu selalu berhasil. Puji Tuhan. Poin yang ketiga, yang terakhir, di dalam Mazmur pasal 20 ayat yang ke-9 dikatakan, mereka akan rebah dan jatuh, tetapi kita bangun berdiri dan tetap tegak. Garis bawahi kalimat ini, mereka akan rebah dan jatuh, tetapi sebaliknya kita akan bangun berdiri dan tetap tegak. Nah, saya percaya orang yang berdoa adalah orang yang tetap mengalami yang namanya kekuatan di dalam Tuhan. Ya. Saya percaya orang yang berdoa, dia pasti bisa tetap kuat. Dan Alkitab katakan dia pasti bisa bangun berdiri dan tetap tegak. Apa artinya, sahabat-sahabat muda? Artinya adalah ketika kita mulai berdoa, itu membuktikan bahwa kita ini tidak pernah menyerah dengan keadaan kita. Kita ini tidak pernah putus asa dengan keadaan kita. Sesulit apapun yang kita sedang hadapi hari-hari ini, tantangan, ujian seberat apapun yang sedang ada dalam kehidupan kita, mungkin ada di depan kita hari-hari ini. Buat kita mungkin itu adalah persoalan, tantangan yang sulit, masalah yang berat. Tapi saya percaya engkau akan tetap bisa kuat. Katakan amin. Engkau akan tetap bisa berdiri dan tetap tegak. Ya. Engkau bisa mengalami itu semua. Nah, saya diingatkan tentang sebuah cerita di dalam Alkitab bernama seorang Hizkia. Saya percaya sahabat-sahabat muda pernah dengar cerita ini. Di dalam Yesaya pasal 38 ayat yang pertama diceritakan bagaimana di situ Hizkia sedang sakit. Ya, Hizkia sedang sakit dan keadaannya sudah hampir mati, sahabat-sahabat muda. Nah, suatu ketika datang Nabi Yesaya menyampaikan firman Tuhan kepada Hizkia. Dikatakan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu Hizkia, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Nah, sahabat-sahabat muda, coba bayangkan kalau seandainya kalian jadi seperti Hizkia, ya. Kalian sakit, ya, dan keadaannya sangat kritis gitu.
tiba-tiba datang seorang nabi. Ya taruhlah di zaman sekarang ini seorang pendeta ataupun hamba Tuhan. Datang seorang pendeta, datang seorang hamba Tuhan. Kemudian dia sampaikan sesuatu, ya. Dia sampaikan sesuatu kepada kita. Nah, yang menjadi masalahnya adalah hamba Tuhan ini datang menyampaikan sesuatu, bukan sesuatu hal yang baik, tetapi sesuatu hal yang buruk, seperti yang dialami oleh Hizkia. Saya tanya sahabat-sahabat muda, apa yang engkau akan rasakan? Apa yang engkau alami? Coba bayangkan sesaat. Nah, saya percaya pasti hati kita merasa sedih, ya kan? Pasti hati kita merasa sedih, ya. Bahkan mungkin kita akan mulai timbul rasa kecewa, ya. Kok bisa hamba Tuhan datang? Kok bisa pendeta datang? Seharusnya kan memberikan semangat, ya kan? Membangkitkan iman saya. Tetapi kok ini sebaliknya, menyampaikan sesuatu hal yang buruk, sesuatu hal yang tidak baik. Nah, ini pun terjadi terhadap Hizkia, sahabat-sahabat muda. Tetapi lihat, apa reaksi Hizkia ketika Nabi Yesaya mulai datang sampaikan sesuatu hal yang mungkin tidak baik buat Hizkia pada saat itu. Nah, apa yang menjadi respon daripada Hizkia? Alkitab katakan di dalam Yesaya pasal 38 ayat yang kedua. Dengar baik-baik sahabat-sahabat muda. Ayat 2 dikatakan demikian. Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia mulai berdoa kepada Tuhan. Saya ulang. Hizkia memalingkan wajahnya ke arah dinding dan ia mulai berdoa kepada Tuhan. Luar biasa anak-anak muda. Hizkia tidak pernah menyerah dengan keadaannya. Hizkia tidak pernah putus asa. Meskipun Nabi Tuhan sudah datang, ya, menyampaikan satu kalimat yang tidak baik buat Hizkia pada saat itu. Dengar baik-baik sahabat-sahabat muda. Di zaman dulu, zaman perjanjian lama, ketika seorang nabi menyampaikan sesuatu, melepaskan kata-kata keluar dari mulutnya, maka lihat, apa yang diucapkan oleh nabi itu, kata-kata yang keluar dari mulut seorang nabi, maka itu akan terjadi. Ketika nabi berkata, tidak ada hujan, ya, tidak ada embun, maka tidak ada hujan, tidak ada embun. Segala sesuatu yang diucapkan itu akan terjadi, sahabat-sahabat muda. Dan coba bayangkan, ya, Hizkia datang menyampaikan kata-kata yang tidak baik, ya, kepada Hizkia. Ya, bahkan dia katakan Hizkia nggak akan sembuh lagi. Apa artinya? Artinya Hizkia pasti akan mati, sahabat-sahabat muda. Tetapi lihat, Hizkia tidak menyerah dengan keadaannya. Dan Alkitab katakan Hizkia memalingkan wajahnya ke arah dinding dan dia mulai berdoa kepada Tuhan. Apa hasilnya? Hasilnya adalah Tuhan memperpanjang hidup Hizkia 15 tahun lagi. Wow, luar biasa sahabat-sahabat muda. Bagi Tuhan itu tidak ada perkara yang mustahil. Bagi Tuhan itu tidak ada yang namanya pintu yang tertutup. Mungkin buat kita, ya, apa yang ada di depan kita hari-hari ini adalah sesuatu hal yang sulit. Mungkin engkau sedang mengalami jalan buntu dan mungkin engkau berkata, Tuhan, apakah Tuhan bisa buat jalan-jalan yang baru? Apakah Tuhan masih bisa buka pintu-pintu yang baru ya dalam kehidupanku? Saya katakan bisa, sahabat-sahabat muda. Kalau engkau mulai ambil tindakan berdoa, engkau cari Tuhan seperti Hizkia mulai berdoa, Hizkia cari Tuhan. Saya percaya ada bonus, ada janji Tuhan, ada mujizat Tuhan yang Tuhan akan buat dalam kehidupanmu. Katakan amin, sahabat-sahabat muda. Nah, puji Tuhan, kiranya ini yang bisa saya sampaikan kepada sahabat-sahabat muda dimanapun engkau berada hari-hari ini. Doa saya, teruslah berdoa. Karena ketika kita mulai berdoa, Tuhan akan buat kemenangan. Ketika kita mulai berdoa, Tuhan akan buat keberhasilan. Ketika kita mulai berdoa, kita akan lihat bagaimana mujizat terjadi di dalam kehidupan kita. Amin. Kita akan tetap kuat, kita akan terus naik, dan kita tidak akan turun. Tuhan Yesus memberkati sahabat-sahabat muda. God bless you. Haleluya, kita sudah mendengarkan sebagian firman Tuhan, amin. Amin. Sebentar kita akan mengakhiri ibadah hari ini.